Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Para penonton setia YouTube channel dosen kami, dosen Bapak Agus yang terhormat. Selamat pagi semuanya, siang ini adalah malam yang sangat spesial. Karena kami dari kelompok 2 Hukum ZIS akan mempresentasikan sedikit hasil diskusi kami yang berjudul Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulfikar Ganang Prasojo dengan NIM 212141016 dan rekan saya Khalifatul Nur Azizah dengan NIM 212141021. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, saya Khalifatul Nur Azizah, 3 NIM terakhir 021. Di sini saya dan teman saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengelolaan zakat. Nah, sebelum itu ya kita harus tahu dulu mengenai pengertian pengelolaan zakat itu seperti apa. Nah, pengelolaan zakat adalah kegiatan pelaksanaan, perencanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Nah, itu mengenai pengertian pengelolaan zakat. Nah, pengelolaan zakat ini memiliki asas. Yang pertama ada syariat Islam, ada amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Lanjut, untuk mengenai tujuan pengelolaan zakat. Nah, itu apa aja? Nah, di sini ada dua ya untuk tujuan pengelolaan zakat. Yang pertama itu ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Nah, jadi zakat ini salah satu jalan alternatif yang digunakan untuk kalau memberantas itu mungkin belum efektif ya, atau mungkin belum efisien, atau mungkin belum optimal, tapi paling tidak bisa meminimkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia kayak gitu. Lanjut ya, kita akan membahas mengenai good zakat governance. Nah, good zakat governance ini adalah konsep dari pengelolaan zakat. Nah, di sini ada beberapa prinsip dalam good zakat governance ini. Yang pertama ada partisipasi, yang kedua ada aturan hukum, ada transparansi, ada responsif, berorientasi pada stakeholder, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan bervisi strategis. Nah, di sini saya akan sedikit ya menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dari good zakat governance itu tadi. Yang pertama tadi kan kita ada partisipasi ya. Nah, itu maksudnya gimana? Jadi semua warga negara ya itu mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Jadi semua warga itu berhak dalam pengambilan keputusan zakat, dalam pengelolaan zakat ya lebih tepatnya. Yang kedua itu ada aturan hukumnya, ini sudah termaktub jelas ya dalam peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000. Nah, yang ketiga ada transparansi. Ini maksudnya gimana? Jadi pelaksanaan ya pengelolaan zakat itu tadi tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Itu semua transparansi, terbuka, dan tidak ada yang ditutup-tutupi kayak gitu ya. Terus ada responsif. Nah, ini gimana maksudnya? Yaitu pemerintah harus cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus memahami kebutuhan masyarakat, harus proaktif dan menganalisa kebutuhan masyarakat. Itu yang disebut responsif. Dari responsif dari pemerintah dan juga lembaga, peka nggak terhadap kebutuhan dari masyarakat kayak gitu. Terus ada berorientasi pada stakeholder. Ini maksudnya peduli dengan stakeholder. Nah, dengan gimana caranya? Yaitu organisasi mampu untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Ini hampir sama ya dengan responsif itu tadi. Menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta program layanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini hampir berkesinambungan dengan yang responsif itu tadi. Nah, terus yang berkeadilan. Nah, ini maksudnya gimana? Prinsip keadilan. Nah, itu memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Jadi keadilan itu ya harus adil gitu ya.
harus sesuai dengan prosedur dan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Keadilan dalam pengelolaan zakat itu seperti apa, dan itu tidak membeda-bedakan antara sapi. Nah terus yang berkeadilan, nah ini maksudnya gimana prinsip keadilan? Nah, itu memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Jadi keadilan itu ya harus adil gitu ya, harus sesuai dengan prosedur dan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Keadilan dalam pengelolaan zakat itu seperti apa, dan itu tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan terus ada efektif dan efisiensi. Nah ini maksudnya gimana? Tentu seluruh lembaga dan pemerintah harus mampu menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Jadi misalnya nih udah ada nih sumber dayanya, di pemerintah sama lembaga itu harus mengoptimalkan sumber daya yang ada biar terbentuk yang namanya efisiensi dan juga efektivitas. Terus ada akuntabilitas. Nah di sini seluruh pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkepentingan. Nah di sini misal nih lembaga sama pemerintah gitu ya mengambil keputusan, nah itu harus bertanggung jawab. Yang terakhir ada bervisi strategis. Ini adalah sudut pandang yang luas dan berkelanjutan. Nah untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya adalah dasar hukum pengelolaan zakat. Langsung kepada artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah SWT mendengar, Maha mengetahui. Hukum positif tentang golongan zakat. Mengenai pengelolaan zakat di Indonesia secara hukum terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan terdapat pula pada PSAK Nomor 109. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.